Bismillahirrahmanirrahim. Mana semangatmu? Siapa kamu? Ansor. Mana semangatmu? Baik, kepada Kak Usman dipersilakan. Cek kolesterol, cek gula darah, cek asam urat. Anak-anakku sudah siap nih? Anak-anak siap? Anak-anak yang putri siap? Nilainya 30. Anak-anak yang putra siap? 40. Yang putri siap? 45. Anak-anak yang putra siap? Anak-anak yang putri siap? Anak-anak semuanya siap? Anak-anak siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, lomba duduk lagi. Untuk mendengarkan cerita ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, saatnya mendengar cerita. Balik-balik batu. Syarat yang kedua, yang ketiga, betul. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, lomba duduk rapi. Yang kesembilan, semua mata menatap ke depan. Yang kesepuluh, lomba menjawab salam. Yang menjawab salam dengan semangat akan dapat hadiah khusus dari kakak. Voucher menginap 3 hari 3 malam berturut-turut di rumah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam seperti ini nih, ya, pasti dapat pahala dari Allah. Amin. Agar pahalanya ditambah lagi sama Allah, kita ulang lagi salamnya, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan tambah pintar, tambah cerdas, tambah hebat, tambah prestasinya, tambah gendut. Gak apa-apa tambah gendut, yang penting saya kepada ibu-ibu segenap panitia dan yang hadir yang menjawab salam saya doakan turun 2 kilo Ramadan. Dan kepada para bapak-bapak panitia dan undangan yang hadir, saya doakan Ramadan ini istrinya tambah sayang, tambah cantik, setuju banget. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam kita sanjungkan sebagai penghormatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kalian menjawabnya dengan sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 10 kebaikan yang diberikan Allah setiap kali kita menjawab dengan sholawat. Setuju? Bisa? Kita tes dulu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi lagi lebih semangat lagi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, Kak Usman,
Sudah siap apa belum nih? Duduknya yang rapi ya, konsentrasi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Menyebut nama Allah, hatinya ikut bergetar. Jangan begini. Yang belakang kok joget-joget. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Allah itu menciptakan dua benda hidup dan benda mati. Pilih yang mana? Benda hidup itu disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada dua, yang berakal atau yang nggak berakal. Pilih mana? Berakal ada dua, yang kafir atau yang Islam. Pilih mana? Islam itu ada dua, Islam yang biasa atau Islam yang soleh. Pilih mana? Yang soleh itu ada dua, yang solehnya manusia biasa atau solehnya para nabi. Pilih mana? Nabi ada dua, nabi yang biasa atau nabi yang jadi rasul. Pilih mana? Rasul itu ada dua, rasul yang biasa apa rasul yang ulul azmi. Pilih mana? Ulul azmi ada 5 dibagi dua, ulul azmi yang biasa atau yang ulul azmi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ada dua, Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad sempurna yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi kita siapa tadi barusan disebut? Jawabnya yang semangat, Muhammad itu ya. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Apa nama kitabmu yang mulia? Apa nama kitabmu yang mulia? Belajar dan mengaji, baca Al-Quran suci. Apa nama kitabmu yang mulia? Siapa musuhmu yang menyesatkan? Setan. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Bilang setannya apa pendeli nengang? Kok gak enak? Ulangi. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Nunjuk-nunjuk setan gitu kalian. Ulangi. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Kalau gua tambah wakil sih nunjuk. Ulangi. Jadi gak enak. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Tambah ngomong setan tapi dodek dengan aku. Ulangi. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Pindah sini. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Doa semburi. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Jauh-jauh dari Surabaya ke sini dibilang setan. Sebentar, kakak mau tanya nih. Setan itu ada di mana-mana, benar apa tidak? Di kuburan ada nggak setan? Di WC ada nggak setan? Ada dong, makanya kita masuk kamar mandi baca doa dulu. Doa masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fiha. Salah? Bukan ya? Bukan. Gimana sih doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan di kuburan ada, di kamar mandi ada, di WC ada, di hotel ada. Ada nggak di hotel sini? Ada. Serius? Aku bisa lihat setan di sini. Setannya duduk apa berdiri? Coba ini. Setannya laki-laki apa perempuan? Pakai
baju apa nggak pakai baju? Warnanya setannya berdirinya di sini, apa bisa? Di tempat sini. Coba deh. Awas mulai berdiri. Setannya laki-laki apa perempuan? Setannya baju biru. Laki-laki apa pakai celana? Warna celananya? Kulit setannya warna apa? Coklat. Setannya baju biru, kulitnya coklat. Rambutnya gundul apa pakai peci? Tangannya pegang apa? Aku dong. Jawab bilang secara nafas ya. Nanti aku datangi ke rumah kalian satu persatu. Aku jadi pocong. Pakai kain warna pink. Ada polkadotnya lagi. Ada tulisan LL-nya lagi. Setan ada di mana-mana, di hotel ada, di masjid ada nggak setan? Ada setan di masjid begitu. Rupanya sholat berjamaah sedang akan dilaksanakan. Sebelum lagi koma, aku akan menunggu. Aku akan mencoba mengganggu anak-anak atau orang-orang yang sholat barisannya nggak lurus, terus sholatnya bolong-bolong. Sampai kita tahu, cukup setan saja. Ikut lagi. Setannya datang. Ada orang-orang yang barisannya nggak rapi, bolong-bolong, nggak rapat ketika sholat. Iqomah pun dikomandangkan. Setan mulai bekerja. Sebentar, aku mencari siapa di antara mereka yang barisannya tidak lurus dan bolong-bolong. Sholatnya itu yang bolong, barisannya bolong-bolong, nggak rapat. Kesempatan. Ada anak namanya Kasam. Allahu Akbar. Di sini sama setan. Bro. Di sini. Sulawesi. Temanmu di sebelah itu yang sholat senggolan bukomi. Iya. Jadi di sini mulai nggak tenang, nggak khusyuk. Lihat temannya. Si loro telu yang disenggol mencetak terus bicara, sholat gak boleh senggol-senggol, sholatnya batal. Teman sebelahnya bilang, sholat gak boleh ngomong itu batal. Sebelahnya lagi bilang, aku kan melak-melak loh ya. Batal kabeh. Gara-gara apa? Gara-gara diganggu oleh setan. Jadi kalau di masjid jangan biarkan setan mengganggu kita. Sofnya yang rapat, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Berarti setan di masjid ada enggak? Ada dong. Coba duduk rapi. Ini mau cerita dulu apa mau ketemu boneka? Baik, dipanggil. Namanya siapa? Kamu udah tahu namanya Bedol? Iya dong, udah tahu lah, udah pernah ya. Panggil Bedol, sini dong, 1, 2, 3. Bedol. Iya, yuk jalan. Bedolnya ditaruh ke nyantol. Tidak bisa digerakkan.
Iya. Wih, kopi bukan salah. Teles betul ya. Cuma cendol. Mantap. Astagfirullah. Sebentar. Yang namanya boneka ya. Ada foto tuh. Oh iya. Ganteng apa ya? Ganteng apa nih? Boneka kok ngomong ganteng nih loh. Dol, lihatnya ke depan. Betul. Iya. Ke depan. Udah. Depan mana? Depan mukamu. Gak sopan. Yang benar dong. Depannya yang baik. Apa? Kalau sendiri ini siapa? Sampean sedih. Saya kenal. Kulitnya kodok. Kulitnya kodok. Gak oleh kodok. Betul si sopan. Ayo ke depan. Aku di mana? Loh, kok tanya kamu di mana? Kamu perhatikan bangunannya. Kamu tahu di mana? Gak tahu. Nah, kasih tahu kamu berada di hotel. Mana kan? Hotel. Oh, apa? Pastel. Pastel. Hotel bukan pastel. Hotel. Hotel. Apa? Pastel. Astagfirullah. Amin. Serius kita berada di hotel. Apa itu? Tempat nginap. Enak kan? Ya enak. Tapi mau merasakan. Anak gula nih gak diupang anak gula nih. Jangan gula. Wes dilewati. Oke, di hotel ya. Iya. Apa? Hotel kan pintar. Sekarang kita berjumpa dengan anak-anak yang begitu banyak, anak-anak yang ceria, anak-anak yang semangat. Mana anak-anak? Itu depanmu. Tuwek-tuwek kalau Astagfirullah. Jadi itu bangetan. Tadi katanya Pak Ustaz, surga itu merindukan salah satunya orang yang selalu menjaga lisannya. Kamu kok gak menjaga lisan? Kamu gak pengen masuk surga? Enggak, loh. Berarti masuk neraka? Enggak, loh. Masuk mana? Lotre. Lotre. Siapa munyek-munyek ini lotre? Yaudah. Disapa yang baik. Oke. Yang sopan. Iya. Ayo. Sekarang. Iya. Wah, kaget. Sapanya yang baik. Oke. Iya mulai. Bro-bro kan nenek. Sapanya yang baik. Oke. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Pakai salam. Pakai salam. Iya. Ayo. Sekarang. Iya. Pakai salam. Salam yang muslim yang benar. Masa lupa terus salam aja nggak bisa dari dulu sampai sekarang. 3 kali kita kesini ini ketemu ya. Kok nggak bisa aja salam? Bisa. Ayo salam yang baik. Oke. Salam yang baik. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Salam yang benar. Oke. Ayo. Salam dari pinjam. Tidak boleh ditiru ya. Kata Pak Ustaz, surga merindukan orang yang selalu menjaga lisannya, ngomongnya dijaga, tidak cometan. Kamu bikin malu aku betul. Masa sih? Loh kok masa sih? Benar, jangan bikin malu Kak Ustaz. Ayo disapa yang baik. Oke. Assalamualaikum.
Depanku pakai sibak coklat, tak bawa pulang ya. Kok dibawa pulang, jangan dong. Itu makanya Pak Ustadz di sini tuh. Baik, Bedol. Iya kak. Di sini kakak mau cerita. Bedol maunya apa? Aku ngetes apa? bahasa Arab. Wih, Bedol bisa bahasa Arab. Segini bahasa Arabnya jangan sama adik-adik, sama Kak Usman saja. Oke. Bahasa Arab ya. Oke. Bahasa Arabnya Bapak. Aku. Pinter. Bahasa Arabnya Ibu. Wih, keren. Bahasa Arabnya kakek. Jadi. Betul apa salah? Betul. Bahasa Arabnya nenek. Jadaton. Betul apa salah? Betul. Sekarang bahasa Arabnya paman. Amun. Pinter. Bahasa Arabnya bibi. Romatun. Bahasa Arabnya tetangga. Sriyaton. Sejatun. Oh, waktu itu. Astagfirullah. Enggak itu bahasa Arab itu. Salah. Gantian. Gantian gimana? Aku yang tanya. Kamu yang tanya. Iya. Apa coba tanya? Bahasa Arabnya. Iya. Nenek-nenek. Iya. Nyemplung kali. Kalau neneknya belum kali. Ada yang tahu? Aku nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, wes gini. Aku ngetes dulu. Ngetes siapa? Teman-teman di sini. Mau dites? Iya. Mau tes sama Bedol? Oke, dites. Apa ngetesnya? Bahasa Arab. Itu bahasa Arab lagi. Ya udah, Hitung-hitungan aja. hitung-hitungan bisa nggak nih? Wes, tes ya. Mulai. Wahid ya. Siapa yang keras dong? Satu, ya, sama-sama. Wahid ya. Kita ini. Alasan. Abang-abang. Alasan. Sriatan. Romatun. Mariatun. Mariatun, doakun, Mariatun itu buleku, mbahku, bibiku. Astagfirullah. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya, please. Terakhir, kalau Bedol masih celometan, kita masukkan dalam tas 7. Kalau celometan, tadi mestinya udah dikasih tahu sama Pak Ustaz. Orang yang dirindukan oleh surga, salah satunya menjaga lisan dan selalu membaca Al-Quran. Gitu ya. Aku juga bisa. Bisa apa? Ngaji. Serius. Serius. Baca Quran. Guru hijaiyah. Guru hijaiyah. Ya udah nggak apa-apa. Kita biarkan Bedol ya. Baca guru hijaiyah. Tapi kalau dia celometan lagi, nggak bener namanya, kita langsung masukin aja. Setuju? Nggak usah didengarin kalau udah nggak bener. Oke, dipersilakan Bedol. Ayo. Oke. Mulai. Loh ya nggak gitu, mulainya baca Bismillah dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'aba. Ba'a'a. Ciluba. Allahu Akbar, malah ciluba itu loh. Berarti Bedolnya dimasukin aja dulu ya. Kita simpan dulu, kita dengar cerita. Setuju? Baik, Bedol, masuk dulu. Jangan. Susah kan mau Bedol masuk dulu. Enggak. Boleh nggak bandel kayak gitu? Kalau orang tua sudah merintahkan, terus kita masih bandel, boleh apa tidak kayak gitu? Bukan yang kita ingin dirindukan oleh surga. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kakak bukan orang tuaku. Iya ya. Kalau aku bukan orang kamu siapa? Bosku. Loh, kok iso itu loh? Kok iso kamu aku bilang kamu bosmu itu loh? Iya. Kan aku cuma boneka digerakkan saja. Oh iya kan dia cuma boneka digerakkan saja. Ya udah kalau gitu Bedolnya istirahat dulu. Tapi aku nggak mau. Masih mau apa lagi? Nyanyi dulu. Boleh nyanyi? Oke, boleh nyanyi tapi nyanyi lagu anak-anak. Lagu apa? Anak-anak. Oh, Apa? lagu
Enak. Anak-anak, ayo mulai. Cuek. Oke, cuek. Cicak di piring. Ya udah, tepuk tangan untuk bedol kalau gitu. Masukkan aja ya. Lepas. Gak sakit. Kupingmu ujol ini kok. Lepas dong. Sakit. Kepala. Tepuk tangan untuk berdua. Baik, kita mulai dengar cerita ya. Siapa yang di sini ingin masuk surga? Tadi Pak Ustadz bilang. Saya ulang lagi. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Kurang semangat nggak semuanya. Ulangi lagi. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Syukur. Di surga itu ternyata gak ada kakek nenek teman-teman. Gak ada orang tua. Gak ada kakek, gak ada nenek. Kenapa? Karena kakek dan nenek dan orang tua yang sudah tua akan jadi muda semua. Enak gak hidup di surga? Apanya gak enak? Di surga itu gak ada orang tua, semuanya jadi muda. Di surga air sungainya dari madu dan susu loh. Enak tidak? Daripada kita minum air sungai di sini bikin mengkret kecuali gak sembuh ya. Siapa yang ingin masuk surga? Kita dengar cerita dimulai. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah. Besok di hari kiamat akan ada malaikat yang gagah perkasa meniupkan trompet sangkakala. Tiupan pertama, bumi mulai hancur, gunung-gunung berterbangan seperti aneh-aneh, gunung batu-batunya berterbangan kayak kapas. Lari, gunungnya bedas. Orang-orang berlarian, lari tunggang langgang, ada yang naik pesawat. Ada yang naik pesawatnya begini. Ada yang begini. Semua orang-orang berhindar menghindari terjadinya kiamat. Ada yang naik kuda. Hea. Tapi semuanya sia-sia. Ada yang coba terbang ke bulan, tapi bulannya hancur. Ada yang mencoba lari ke planet Marsnya juga hancur. Buminya hancur semua. Orang-orang pada mati semua. Tiupan kedua. Semua makhluk yang ada di alam ini mati, termasuk malaikat yang meniupkan sangkakala, malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun mati. Setelah mati dibangkitkan lagi sama Allah. Malaikat Israfil bangun lagi dari kematian. Kemudian malaikat Israfil mengambil trompetnya lagi dan meniup ketiupan yang ketiga. Tiupan ketiga, semua makhluk dihidupkan. Yang tadinya mati, yang tadinya hancur, yang tadinya sudah nggak ada bentuknya, semuanya bangkit, dihidupkan lagi sama Allah di sebuah padang yang namanya padang mahsyar. Apa nama padangnya? Padang pasir. Bukan. Ada seorang anak yang juga dibangkitkan dari kematian, namanya Ayam. Aku di mana? Tubuhku kok kayak bercahaya?
Ayami didatangi oleh malaikat. Sahur, sahur. Sayur. Ayami didatangi malaikat. Wajahnya begitu ganteng rupawan. Ayami, Ayami dibalik nih ayam. Om ini siapa? Aku adalah malaikat. Ya Allah, gantengnya bener. Kok datangnya karena aja yang begitu ganteng? Iya, karena kamu adalah anak yang solihah. Kamu dilindungi oleh surga, Ayami. Hah? Masa? Karena kamu selalu menghafal Al-Quran. Kamu selalu takut kepada Allah. Kamu selalu rindu datang ke masjid. Kamu selalu berkata yang baik-baik, gak pernah berkata yang buruk-buruk. Semua malaikat, Ayami. Ya kenapa dengan semua malaikat? Semua malaikat itu membicarakanmu. Apa? Membicarakan aku? Iya, karena perbuatan baik dibicarakan oleh malaikat. Aneh? Apanya yang aneh? Malaikat kok aneh? Aneh kenapa? Malaikat kok senang gosip? Apanya yang gosip? Itu katanya membicarakan, itu namanya gosip loh malaikat. Membicarakan kebaikanmu. Oh gitu? Nanti Iya malaikat. tuh di sana, kamu nanti ambil kitab catatan kebaikanmu dengan tangan kanan. Catatan kebaikanku? Iya, Semuanya? iya, Dari hidup sampai aku mati? iya. Alhamdulillah. Aku pergi dulu ya, Ayami. Ayami pun bergegas mendatangi kitabnya, catatan amal kebaikannya. Ayami bertemu dengan seorang anak yang jalannya pakai kepala. Jalannya pakai kepala, kakinya di atas. Namanya Kaslan. Kaslan dalam bahasa Arab artinya malas. Dia jalan pakai kepala, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kulitnya kosong kayak panci habis dibuat masak. Kamu sombong amat dipanggil nggak mau. Kamu kok jalannya pakai kepala? Oh, ini kata saudaraku dulu. Karena nanti hari habis kiamat, anak yang durhaka akan berjalan dengan menggunakan kepalanya. Berarti benar apa yang disampaikan sama turunan Ciku. Kok diam aja? Aku di mana sih ini? Kamu di padang mahsyar. Padang apa? Padang mahsyar. Oh, nasi padang. Sembarangan aja, kalau bicara sudah mati kok masih sembarangan. Kaslan pun didatangi malaikat yang wajahnya sangat buruk rupa, wajahnya menakutkan. Kaslan! Kagetnya aku juga kaget. Kaslan! Itu ayahnya tadi ya. Kaslan! Wajahnya kok menakutkan. Aku takut. Om ini siapa? Aku adalah malaikat. Kenapa datangnya kok menakutkan kayak setan? Aku takut. Iya kebetulan aku. Kamu adalah anak yang sangat durhaka kepada orang tua. Kamu terlalu berani sama orang tua. Dan kamu sudah jelas orang tua sudah gak punya, kamu paksa-paksa terus. Sampai ayahmu meninggal, kamu pun tidak pernah mendoakan ayahmu. Begitu durhakanya kamu kasar. Iya, aku maaf. Ingat aku memang durhaka. Jangan nyakiti mereka. Aku takut. Nanti kamu akan ambil catatan perbuatanmu dengan tangan kiri. Karena kamu adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Oh, aku nanti pakai tangan kanan aja. Jika giliran kitab itu datang, catatan keburukan Kaslan itu datang. Kaslan mencoba meraih dengan tangan kanan, tapi tangan kanannya nggak bisa digerakkan. Tanganku nggak bisa.
Hasan senang misu. Kok ada fotoku anak kananku ini? Iya, aku misu. Aduh ya Allah. Aku ke masjid, udah sholat, malah aku bercanda main-main lari-lari. Di masjid, aku ngebelakang kocokku. Aku main mercon. Itu kan mercon perbuatan sia-sia. Kenapa aku lakukan? Ya Allah, dosaku banyak sekali. Segini pokoknya, tidak bisa baca. Itu adalah kitab. Sementara itu ayam menerima amal kebaikannya dengan tangan kanan. Kira amal kebaikannya dan dibuka. Malaikat, ini gambar apa? Itu ayami semut. Apa hubungannya aku dengan semut? Kamu ketika ada semut di rumah, semut itu tidak kamu bunuh. Iya, aku ingat. Aku tidak boleh membunuh semut. Itu kata ibuku, jangan bunuh binatang, nak. Apalagi ini malaikat. Itu dilihat ayami. Kamu suka menraktir temanmu. Kamu orang gak punya, tapi kamu masih sering mengajak temanmu untuk makan. Iya, ya Allah, dan di sini ini memang catatanku. Aku sering ngajak temanku makan. Aku kalau ke sekolah punya makanan, lihat temanku nggak makan, aku bagi malaikat. Itulah kebaikan. Begitu banyak catat amal kebaikan ayam. Sampai-sampai ayam ingat dengan kebaikannya. Lalu ayam itu disuruh berjalan melewati rambut yang dibelah menjadi 7. Tapi bagi Ayami, karena dia anak yang baik, anak yang solihah, Ayami mudah melewati jembatan itu. Dia melewati dengan santai karena jembatan yang begitu sempit menjadi lebar bagi anak-anak yang ibadahnya, kebaikannya luar biasa. Lain dengan Kaslan pun tidak bisa melewati. Dia pun masuk ke dalam suatu tempat wisata, namanya wisata api tak kunjung padam alias neraka. Bertubi-tubi Kaslan dihukum di dalam neraka. Kepalanya dibenturkan dengan batu yang begitu panas, lidahnya pun dipotong dengan gunting yang begitu panas. Sedangkan Ayami belum sampai pintu surga, ada yang manggil, Ayami, sini nak. Ibu masuk surga. Iya nak, ayahmu di sebelah. Ayami, ayah, kok bisa ayah sama ibu masuk surga? Ini berkat dirimu nak. Engkau menghafalkan Al-Quran. Dengan hafalan Quranmu nak, ayah dan ibu yang harusnya masuk neraka tidak jadi dimasukkan oleh Allah bersama dirimu masuk surga nak. Karena engkau menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah, aku bisa berkumpul dengan ayah dan ibuku di surga ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitulah gambaran bagi anak-anak yang amalnya baik dan amalnya buruk. Kalian pilih mana, surga apa neraka? Surga. Kalau pilih surga, kesempatan bagus mulai sekarang. Perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita. Siap jadi anak solih? Siap jadi anak hebat? Yuk, kalau sudah siap kita ikrar, tangannya diangkat kedua. Ikuti Kak Usman ya. Aku harus solih. Aku harus jujur. Aku harus pintar. Aku harus hebat. Aku harus surga. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang cinta Palestina? Bilang saya keras. Siapa yang cinta Palestina? Siapa yang cinta Al-Aqsa? Palestina negeri yang berkah, Al-Aqsa masjid kita. Ayo semua bertakbirlah, Allahu Akbar.
Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Siap? Terakhir ya. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Israel, Israel. Konsumsi, konsumsi. Habiskan, habiskan. Loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangannya untuk Kak Usman. Gimana adik-adik? Apa yang telah disampaikan oleh Kak Usman? Keren nggak? Seru nggak? Lucu nggak? Iya, baik. Mari kita doakan Kak Usman semoga sehat selalu ya, dan ke depan dapat mengisi acara seperti ini lagi ya, terutama di bulan Ramadan.